Baik Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ya, kita sekarang bertemu di hari yang keberapa ini? Hari kedua. Mata pelajarannya yang keberapa ini? Ketiga ya, betul. Bapak siapa namanya? Pak Darmadi. Oh betul, Pak Darmadi. Yang pertama tadi alur program, kedua salah ya. Salah, alurnya kedua ya. Ini baru kedua ternyata. Baru kedua ya. Nah, nggak apa-apa, kedua sampai 6, sampai 7 ya. Sampai 6. Ini baru kedua, berarti masih panjang ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa ya. Jadi semangat. Coba tadi yel-yelnya gimana? Semangat pagi. Kalau maksudnya gini, semangat pagi, luar biasa, gitu. Agak cepat coba. 1, 2, 3, semangat pagi. Mantap. Alhamdulillah ya. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Kita mulai ya. Kita mulai pembelajaran di mata pelatihan yang kedua, yaitu kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam pembinaan KTH ya. Jadi dalam pembinaan kelompok tani hutan. Nanti Bapak dan Ibu ya akan mendapatkan materi seperti ini. Ini perkenalan udah kan kemarin? Nah. Jadi di mata pelatihan ini Bapak Ibu harus bisa menjelaskan tentang peraturan-peraturan yang terkait dengan pembinaan KTH. Ya, yang kedua menjelaskan tentang pembinaan kelompok tani hutan, dan yang ketiga menjelaskan tentang maksud dan tujuan pembinaan kelompok tani hutan. Ya, jadi ada 3 tuh. Nanti Bapak Ibu setelah pembelajaran ini harus bisa jelaskan itu ya. Ya, siap? Ya. Oke. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, maaf, kenapa ada ini saya gunakan dikit. Nah ini peraturannya itu minimal ada 3 ya. Sebenarnya banyak yang terkait dengan KTH, tapi untuk pelatihan ini kita menggunakan P89 tahun 2018. Nanti ini boleh di copy ya. Ada yang punya flashdisk nanti ini kita kopikan, disebarkan ya ke Bapak dan Ibu. Kemudian peraturannya ada lagi yang terkait dengan pengelolaan perhutanan sosial. Ini peraturan baru nih, nomor 9 tahun 2021 ya. Kemudian ada peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 4 tahun 2018 ya, tentang jenis penilaian kelas KTH ya. Jadi dalam mata pelatihan ini ada 3 aturan yang kita akan bahas. Yang pertama ini P89. Kalau Bapak Ibu lihat bukunya, mungkin ini gak terlalu tebal, hanya 24 halaman saja. Jadi nanti ruang lingkupnya ada ketentuan umum, pembentukan KTH, registrasi, klasifikasi kelas, pembinaan, ya, kemudian pembiayaan, ketentuan penutup dan ketentuan peralihan. Apa saja yang ada di dalamnya, ya? Ya, ini salah satunya tadi ditemukan di tes ya. Apa itu kelompok tani hutan? Ini kelompok tani hutan itu ini kumpulan petani warga negara Indonesia yang mengelola usaha di bidang kehutanan baik di dalam maupun di luar kawasan. Ya, kenapa harus warga negara Indonesia? Karena orang asing nggak bisa jadi KTH. Ya, jadi kalau ada orang asing nggak bisa. Ya, itu harus warga negara Indonesia. Bapak Ibu warga negara Indonesia bukan? Ya. Warga negara Indonesia ya. Kemudian yang mengelola usahanya ada yang di dalam kawasan, ada yang di luar kawasan. Kalau yang di luar kawasan, Bapak dan Ibu mengusahakan di lahan Bapak dan Ibu, ya, misalnya pengembangan nilamnya itu di kebun Bapak dan Ibu, milik Bapak dan Ibu. Tapi kalau yang di dalam kawasan itu yang di dalam kawasan hutan desa.
ya di dalam kawasan hutan desa kalau mengusahakan usaha kehutanan itu artinya usaha yang dilaksanakan di dalam kawasan. Kemudian kalau Bapak dan Ibu sudah berkembang usahanya bisa bergabung dengan kelompok lain ya yang usahanya sama ya, jadi bisa bergabung dengan kelompok lain. Kemudian kalau hutan desa itu apa ya? Hutan desa itu adalah hutan negara yang dikelola untuk dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa ya. Ya nanti penjelasannya di slide berikutnya. Nah, untuk apa Bapak Ibu itu membentuk KTH? Nah ini fungsi-fungsinya. Yang satu untuk sebagai media pembelajaran. Jadi Bapak dan Ibu bisa belajar bersama di dalam kelompok ini ya, saling tukar-tukar pengalaman, informasi ya. Kemudian media pemecahan masalah kelompok tani hutan ya. Jadi Bapak dan Ibu dalam kelompok tani hutan ini bisa memecahkan permasalahan bersama ya. Misalnya kenapa tanaman nilam saya kurang bagus, saling tukar-tukar informasi. Di mana pasarnya yang cukup harganya bagus gitu ya. Nah itu. Kemudian KTH juga sebagai tempat kerjasama ya dan gotong royong. Kemudian tempat peningkatan kapasitas ya, salah satunya ini Bapak dan Ibu dilatih di sini supaya kapasitasnya bertambah. Apa itu kapasitas? Kemampuan berpikirnya, pengetahuannya, ya. Pengetahuan Bapak dan Ibu bertambah, keterampilannya bertambah, juga punya sikap perilaku yang sama di dalam kelompok dalam memenuhi kebutuhan dan tujuan kelompok ya. Kemudian media usaha pengembangan produktif, pengolahan dan pemasaran. Dan tentunya di dalam KTH ini ada usaha yang sedang dikembangkan. Nah itu salah satu fungsi KTH. Kemudian sebagai media peningkatan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan hidup dan kehutanan, terutama sumber daya hutan ya. Jadi Bapak dan Ibu di KTH ini memang tidak untuk hanya membentuk kumpul-kumpul saja, tapi harus juga berperan aktif dalam pelestarian lingkungan dan hutan. Nah kemudian kira-kira kalau alur legalitas kelompok ini sudah terlewati belum yang punya Bapak Ibu? Ada yang bisa jawab nggak? Sudah dilakukan nggak ini pembentukan kelompok? Kemudian pengesahan? Sudah? Ya sudah, berarti ini sudah terlewati ya. Nah di aturan P89 ada itu. Mungkin Bapak dan Ibu yang sudah membentuk, karena sudah terbentuk KTH-nya saya susah nyebutnya apa Pak Asraf? Renah kayu payung. Nah, renah kayu payung. Oke. Ini berarti ini sudah terlewati ya. Kemudian akta notaris sudah ada juga. Sudah. Akta notaris sudah ada. Belum. Oh belum. Oke. Berarti tinggal ini yang diproses akta notaris. Karena akta notaris itu poinnya lebih besar. Kalau nanti Budia yang akan menilainya nanti. Kemudian ADART sudah punya? Oh sudah. Berarti ini yang sudah terlewati pembentukan pengesahan oleh SK Kepala Desa, anggaran rumah tangga. Tinggal nanti proses selanjutnya. Kalau pengembangan usaha yang untuk bermitra dengan yang lain, ya itu harus berbadan hukum memang. Jadi kekuatannya cukup kuat. Kemudian, nah ini untuk penilaian kelas KTH di P89 ini akan lebih jauh dijelaskan di kelembagaan oleh Budiah nanti ya. Jadi penilaian kelas KTH terdiri dari kelola kelembagaan, kelola kawasan, kelola usaha, terkait baik dan kurangnya dari indikator yang di sini nanti akan lebih jauh dijelaskan oleh Budiah ya. Nah, kemudian, nah ini Bapak dan Ibu, mungkin ini yang agak bertukar-tukar antara kelas KTH dengan kelas KUPS, betul nggak? Kelas KUPS nanti ada di slide paling belakang di sini. Saya lihatkan dulu ini kelas KTH menurut turunan dari P89 itu ada dari P4 ya, Perkabadan Pengembangan SDM LHK itu nomor 4 tahun 2018 ada kelas pemula, madya dan utama. Itu berdasarkan hasil penilaian yang nanti akan dilaksanakan oleh
Budiah ya dengan Bapak dan Ibu di mata pelatihan berikutnya. Kemudian ini nanti dari hasil rekomendasi penilaian itu akan muncul terkait dengan rekomendasi kelembagaan kawasan usaha apa yang harus dilakukan perbaikan untuk penguatan KTH. Nah kemudian, Bapak dan Ibu sekalian, siapa yang membina KTH ini? Siapa yang membina KTH itu? Ada dua, yang satu adalah dilakukan oleh penyuluh atau pendamping. Nah di sini penyuluhnya ada Pak Soeharto ya, ada Pak Soeharto ya. Pak Hartono penyuluhnya. Nah Pak Hartono yang melakukan pembinaan terhadap KTH ini atau pendamping yang sudah ditunjuk ya. Kemudian ada juga instansi pembina KTH. Instansi pembinanya siapa? Kalau di sini mungkin yang terkait dengan UPTD. UPTD dinas provinsi berarti ya. Kemudian UPT KLHK ya bisa BPSKL atau dari Diklat juga. Ini kami itu dari Diklat salah satunya melakukan pembinaan juga ya dengan pelatihan ini. Jadi bisa melakukan itu. Pemerataan itu hanya yang di Jawa aja, yang ada di kawasan perhutani, kemudian dinas provinsi ya, kemudian Badan P2SDM, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia LHK ya, kemudian Ditjen Teknis terkait. Ya, kalau yang pendamping itu mana aspek yang dibinanya, yaitu di tiga aspek ini, yaitu kelola kelembagaan, kawasan dan usaha. Untuk yang pembinaan KTH di pembinaan tadi yang banyak ya, UPTD, kemudian UPT dan BP2SDM ini nantinya terkait dengan strategi kedepannya untuk pengembangan, misalnya pengembangan database, pengembangan kapasitas ya, kemudian fasilitasi pengembangan usaha, akses informasi, teknologi, kemudian pasar dan pemodalan. Kemudian terkait dengan monitoring ya, pemantauan perkembangan KTH dan kegiatan teknis pembangunan kehutanan. Nah ini Bapak dan Ibu, ini yang saya kemukakan di obrolan dengan kepala desa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau misalnya asalnya orang per orang, kemudian bentuk KTH, nantinya jadi KTH mandiri ya, yang kelembagaannya kuat, kawasannya lestari, kemudian usahanya berkembang, nanti Bapak dan Ibu bisa berkembang menjadi Wanawiyata Widya Karya. Apa itu? Yaitu kelompok tani hutan yang sudah mempunyai program-program, misalnya pelatihan dan magang, kemudian mitra pemasaran dan konsultasi usaha serta pemenuhan prasarana, itu akan dikembangkan menjadi Wanawiyata Widya Karya. Ini nanti Bapak dan Ibu bisa dikunjungi sama kelompok tani lain kalau usahanya sudah maju, sudah ada brandnya. Kalau kata Pak Desa sudah ada brandnya, ya, sudah ada yang bisa dijualnya. Jadi orang datang ke sini selain untuk membeli produknya, untuk belajar juga. Ya. Jadi bisa sampai tahapan ini pengembangan penguatan kelompok tani hutan. Nah, sampai di sini ada yang ditanyakan nggak sebelum saya masuk ke P9 tahun 2021? Ya, betul nggak? Belum kan? Belum, masih seger kan? Atau supaya tambah seger, Bapak dan Ibu perhatikan saya. Ya, perhatikan saya. Ya, kalau saya bilang tepuk satu, saya bilang tepuk satu, Bapak ini. Ya, coba dites dulu, tepuk satu. Kalau saya bilang tepuk dua, ya, tepuk dua, coba tes. Kalau saya bilang tepuk tiga, coba tes 1, 2, 3. Oke. Kalau saya bilang selain itu tidak melakukan apa-apa, ya. Siap? Siap? Oke. Kalau yang salah gimana ini? Didenda, jangan didenda, suruh ke depan ya. Nyanyi ya, nyanyi bahasa sini ya, yang lagu tradisional. Oke ya. Tes dulu ya. Tepuk satu.
Udah bagus ya. Tapi satu kali lagi. Tepuk 2. Tepuk 3. Masih ada yang bunyi beda ini. Oke. Satu kali lagi. Tepuk 3. Tepuk 2. Tepuk. Kalau tepuk enggak. Saya bilang harus tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3. Oke ya, udah seger lagi? Udah seger lagi belum? Oke. Ini yang selanjutnya itu adalah peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 9 tahun 2021 tentang pengelolaan perhutanan sosial. Ini pengelolaan perhutanan sosial ini termasuk aturan yang baru ya, jadi ada beberapa perubahan dari peraturan sebelumnya. Nah ini please ya. Ini dasar hukumnya ya, dasar hukum peraturan P9 itu adalah turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja ya, dan seterusnya. Ini pasal-pasalnya, jadi yang mengamanatkan untuk diterbitkannya peraturan setingkat Menteri Kehutanan. Nah ini Bapak dan Ibu, gimana posisi KTH? Kenapa ada KTH? Ada juga apa? Hutan desa ya. Jadi yang diberikan namanya persetujuan ya, persetujuan pengelolaan perhutanan sosial itu. Kenapa KTH terlibat? Karena KTH itu salah satu yang bisa menerima persetujuan pengelolaan perhutanan sosial itu. Selain KTH bisa siapa lagi? Bisa perorangan, bisa juga koperasi ya. Jadi kenapa saya sampaikan ini? Karena supaya ada keterkaitan KTH dengan lembaga pengelolaan hutan desa atau dengan hutan desa yang sudah diberikan persetujuannya kepada Bapak dan Ibu. Kalau dulu namanya izin ya, izin pengelolaan hutan desa. Sekarang namanya persetujuan pengelolaan hutan desa. Nah ini kalau perhutanan sosial itu apa Bapak dan Ibu? Kalau perhutanan sosial itu intinya ya, jadi pengelolaan hutan lestari yang dilakukan oleh untuk kesejahteraan masyarakat ya di kawasan hutan negara ya. Bentuknya itu ada 5, biasanya kita 5 jari ya, 5 jari gini. Ada yang tahu menyebutkan Pak inilah Pak siapa? Pak Edi. Sebutin yang 5 itu apa? Hutan desa. Hutan adat. Hutan kemasyarakatan lain. Nah, terus HTR apa? Hutan tanaman raya. Nah, satu lagi. Nah, Kementerian Kehutanan. Coba 1 hutan desa, 2 hutan adat, 3 hutan tanaman raya, 4 hutan kemasyarakatan, 5 kemitraan kehutanan. Oke. Kalau persetujuan perhutanan sosial itu yang dulu izin perhutanan sosial ya. Jadi persetujuan pengelolaan perhutanan sosial itu adalah pemberian akses legal pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh kelompok perhutanan sosial untuk kegiatan pengelolaan hutan desa. Kalau terkait dengan Bapak dan Ibu ya. Jadi Bapak dan Ibu bisa mengelola kawasan hutan negara tentunya dengan prinsip-prinsip pengelolaan hutan yang lestari ya. Jadi tidak terlepas dari pengelolaan hutan yang lestari. Ya, baik itu di kawasan produksi maupun di kawasan lindung, dan ada juga di kawasan konservasi ya. Jadi ada juga KTH, tapi di kawasan konservasi itu lebih terkait dengan kemitraan kehutanan, kemitraan konservasi. Nah ini yang tadi disebutkan hutan desa, HKM, HTR, hutan adat, dan kemitraan kehutanan. Ini yang sebagai perkenalan aja. Nanti Bapak dan Ibu posisinya ada di mana? Coba Bapak. Kalau yang di sini posisinya ada yang di mana? Hutan desa. Oke. Berarti nyambung ya? Nyambung ya? Kemudian bentuk akses legal pengelolaan perhutanan sosial ini yang
Di hutan desa berarti persetujuan pengelolaan hutan desa namanya, ya. Jadi kalau penetapan itu khusus untuk hutan adat. Hutan adat itu namanya penetapan kalau sekarang. Bukan. Kalau dulu semuanya izin ya, izin apa yang izin HD, izin apa? Izin HDR. Kalau sekarang persetujuan namanya. Oke. Nah ini pasal-pasalnya nanti kalau Bapak Ibu berminat baca, tapi kalau ini hanya untuk apa melihat mudahnya kita mencari karena ini peraturannya cukup tebal ya, cukup tebal. Nah di sini untuk pengaturannya ada subjeknya, ada objek, tata cara permohonan, verifikasi administrasi, verifikasi teknis. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu dari yang ini sudah dilewati belum? Yang ini mungkin. Ini sudah dilewati belum? Sudah ya, karena Bapak dan Ibu sudah punya SK. Cuman saya belum lihat SK-nya. Ada di siapa? Ada kopinya. Di laptop, Pak. Oh di laptop. Boleh dikopikan filenya enggak? Bisa. Nanti buat pembahasan kita selanjutnya. Ya, bisa dikopikan Pak Saskia ya.